warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pergerakan Nasional dan Strategi Menuju Kemerdekaan. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator dan presentator keempat. Yang kedua ada Gita Angelina sebagai presentator pertama. Dan ada Nimade Dwi Antari sebagai presentator kedua. Selanjutnya yang terakhir ada Niputu Kiki Septiani sebagai presentator keempat. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya, yaitu materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gita Angelina. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memaparkan materi pertama, yaitu perkembangan organisasi pergerakan nasional seperti PNI, Sarekat Islam, dan Budi Utomo. Pada tahun 1908, rakyat mulai melakukan pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajahan yang bersifat kedaerahan. Timbulnya kesadaran dengan cita-cita nasional disertai dengan lahirnya organisasi modern sejak 1908, menandakan lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Pergerakan masa ini bertujuan untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Hadirnya organisasi pergerakan nasional merupakan refleksi dari rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Yang pertama ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927 dan dipelopori oleh Soekarno beserta beberapa tokoh pergerakan yang tergabung di dalam Elegemen Studi Club. Organisasi politik ini didirikan untuk menjadi wadah perjuangan baru setelah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah Partai Komunis Indonesia atau PKI dibubarkan. PKI yang awalnya sangat gigih menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda sebagai organisasi radikal, melakukan pemberontakan pada tahun 1926-1927 di berbagai daerah di Nusantara. Sayangnya pemberontakan tersebut gagal dan banyak tokoh pemimpin PKI ditangkap di penjara dan diasingkan, bahkan menjadi PKI sebagai organisasi terlarang menurut Valentina tahun 2022. Selanjutnya ada Sarekat Islam. Kebangkitan Islam mulai terlihat pada abad ke-20 dengan diberlakukannya politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Politik etis adalah politik balas budi yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap masyarakat Hindia Belanda. Politik etis berfokus kepada 3 aspek, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Organisasi modern yang bersifat kooperatif ini salah satunya adalah Sarekat Islam atau SI. Organisasi Sarekat Islam atau yang biasa disebut SI bertujuan untuk menentang pemerintah Hindia Belanda dan menjalankan lembaga ini berlandaskan asas keislaman. SI pada awalnya merupakan organisasi dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. SDI didirikan Haji Samanhudin di Surakarta pada tahun 1911. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nimade Dwi Antari. Saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama yaitu Budi Utomo.
Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pertama yang ada di Indonesia. Yang organisasi tersebut didirikan pada tahun. Para pendiri organisasi Budi Utomo berasal dari pemuda yang terdiri dari tangan pelajar sekolah zaman Belanda, yaitu Stovia atau School of Leading van Inlandse Artsen, yaitu Guenawan Mugen Koesomo dan Suraji yang di bawah pimpinan R. Sutomo. Organisasi pemuda saat itu memiliki tujuan dan landasan yang berbeda-beda dalam perjuangan untuk negeri Indonesia. Bidang-bidang yang diperjuangkan seperti pada bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang selanjutnya yaitu 2.2, strategi kooperatif dan non-kooperatif. A. Strategi pergerakan nasional moderat kooperatif. Organisasi pergerakan nasional Indonesia yang bersifat moderat berdasarkan teknik kooperatif. Berpendirian bahwa kemerdekaan ekonomi harus dipercepat terlebih dahulu di bidang politik. Organisasi pergerakan ini sementara waktu dapat bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda atau bersifat kooperatif. Artinya menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda, organisasi pergerakan yang berhaluan kooperatif harus bersikap agak lunak atau moderat, sehingga tujuan untuk memajukan dan memerdekakan rakyat dapat tercapai. Upaya yang dilakukan dengan taktik kooperatif antara lain mengirimkan waktu ke Volksraad atau Dewan Rakyat. Tujuannya adalah dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Antara lain satu yaitu mengusahakan perubahan-perubahan ke tatanegaraan. Yang kedua mengusahakan penghapusan perbedaan politik, ekonomi, dan intelektual dengan cara yang tidak melanggar hukum. Organisasi pergerakan yang menempuh strategi moderat kooperatif antara lain Budi Utomo, Parindra, Gerindo, dan GAPI. Selanjutnya A. Strategi pergerakan nasional radikal non-kooperatif, yang dimana strategi pergerakan radikal non-kooperatif merupakan perjuangan dengan menggunakan cara yang keras dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Non-kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non-kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan atau bantuan pihak lain. Organisasi pergerakan yang bersifat radikal non-kooperatif adalah Indische Partij 1911 sampai dengan 1913, Partai Komunis Indonesia atau PKI 1924, Perhimpunan Indonesia atau PI 1925, Partai Nasional Indonesia atau PNI 1927, Partai Indonesia Partindo 1931, dan Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru 1931. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi ketiga akan dijelaskan oleh presentator saya, yaitu Niputu Kiki Septiani. Saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu peran tokoh nasional dan ideologi perjuangan. Sejarah pendidikan Indonesia yang banyak dibahas dalam beberapa literatur mengemukakan tentang prioritas pendidikan dunia yang terdiri dari zaman realisme, zaman rasionalisme, zaman naturalisme, zaman developmentalisme, zaman nasionalisme, zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Selanjutnya, zaman sosialisme.
Selanjutnya mengenai materi tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia, kontribusi dan implikasinya terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama, zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Di sini berperan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suewardi Swejaningrat. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menempati kemerdekaan sebagai syarat dan tujuan membentuk kepribadian dan kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Karena kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, maka sistem pengajaran harus berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Untuk itu, di mata Ki Hajar Dewantara, bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup rakyat. Selanjutnya mengenai Raden Ajeng Kartini, yang lahir di Jepara 21 April 1878. Beliau adalah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia dari suku Jawa. Raden Ajeng Kartini berasal dari bangsa Priyayi. Peran Raden Ajeng Kartini dalam memajukan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu contoh kontribusi wanita dalam sejarah. Kartini mendobrak kondisi yang memperhatikan tersebut dengan membangun sekolah khusus wanita. Selain itu, beliau juga mendirikan perpustakaan bagi anak-anak. Kartini juga memajukan pendidikan Indonesia yang tertuang dalam karyanya Door Duisternis tot Licht, yang diartikan sebagai habis gelap, terbitlah terang. Kartini mengajarkan bahwa seorang wanita harus mempunyai pemikiran jauh ke depan. Di mata Kartini, pendidikan adalah hal penting. Pendidikan akan mampu mengangkat derajat dan martabat bangsa. Kartini konsisten mengemukakan pentingnya pendidikan yang mengasah budi pekerti atau yang kita kenal sebagai pendidikan karakter di masa sekarang. Selanjutnya zaman pengaruh Islam, yang dimana di sini berperan KH Ahmad Dahlan. KH Ahmad Dahlan adalah tokoh pendidikan Indonesia sekaligus pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912. Dasar tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Penerapan gagasan modernisasi pendidikannya telah membawa hasil yang tak ternilai. Sumbangan pemikirannya yaitu dengan usaha-usaha yang direalisasikan melalui memasukkan pelajaran agama Islam ke dalam lembaga pendidikan milik kolonial Belanda. Selanjutnya, penerapan sistem dan mengadopsi metode pendidikan Barat dalam lembaga pendidikan Islam. Dan terakhir, memadukan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Yang dikutip pribadi pada tahun 2010. Saya rasa cukup pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, itulah materi dari presentator ketiga. Selanjutnya, materi keempat yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dampak gerakan politik terhadap proses kemerdekaan. Regulasi dari politik etis yang diterapkan pada awal abad ke-20 atau etistik politik menjadi titik awal mula pemuda-pemudi bangsa Indonesia dalam memandang pendidikan. Menurut Rickleff, tahun 2007. Ketika perumusan regulasi politik etis diberlakukan telah menimbulkan dinamika pro maupun kontra bagi kalangan intelektual, politisi, dan pemuka agama atau lingkaran gereja. Terdapat perbedaan pandangan di parlemen Belanda, di mana ada yang mendukung terbentuknya program ini, di mana mereka menganggap itu masih menjadi kewajiban moral dan kemanusiaan untuk bangsa Indonesia. Berlakunya kebijakan politik etis diberlakukan setelah pidato dari Ratu Wilhelmina di Staten pada tahun 1901. Keadaan sebelum tahun 1901 adalah Belanda yang hanya mementingkan membuat keuntungan untuk keberlangsungan ekonomi mereka serta eksploitasi kekayaan tanpa mempertimbangkan rakyat Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Rudolf Thorbecke, Partai Liberal Belanda berhasil memanfaatkan momentum ini untuk menginisiasi perubahan sistem politik di negara tersebut menurut Abdullah 2017. Awalnya, regulasi politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah niat awal guna mempertahankan kekuasaannya dari Hindia Belanda atau Indonesia Dahulu. Menurut Snoek Horgroth, seorang ahli kajian Islam Universitas Leiden, pemberian pendidikan bangsa Barat dapat membuat akulturasi budaya sehingga harapannya mampu membantu pihak pemerintah kolonial dalam mengontrol masyarakat pribumi secara keseluruhan. Nah, itulah materi keempat. Eh, Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari pemaparan materi kelompok 4, yaitu yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan PNI menandai tahapan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Yang kedua, dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, para tokoh dan organisasi nasional Indonesia menggunakan dua strategi utama, yaitu kooperatif dan non-kooperatif, yang masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan. Kedua strategi kooperatif dan non-kooperatif saling melengkapi dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meski berbeda pendekatan, keduanya menunjukkan semangat yang sama, yaitu mengakhiri penjajahan dan mewujudkan Indonesia merdeka. Yang ketiga, tokoh-tokoh nasional memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat kebangsaan, menyatukan rakyat, serta mengarahkan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, gerakan politik memiliki peran strategis dalam bentuk arah dan semangat perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Melalui organisasi, ideologi, dan kepemimpinan yang kuat, gerakan ini berhasil menggerakkan rakyat secara luas dan menyatukan visi kemerdekaan hingga akhirnya berhasil diproklamasikan pada tahun 17 Agustus 1945. Baik, sekian materi dari kami kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.